Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Priscilia Oktania, Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas. Pembagian hadis sebagai kuantitas rawi dan juga hadis sebagai kualitas rawi. Rawi menurut bahasa yaitu meriwayatkan, sedangkan menurut istilah rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis secara lisan maupun tulisan, asalkan hadis tersebut didengar langsung dari gurunya. Yang pertama, hadis sebagai kuantitas rawi, yaitu pada dasarnya mutawatir berarti berurutan, berkesinambungan, kontinu. Secara terminologis, hadis mutawatir dapat diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap generasi sanad, mulai awal sahabat Nabi sebagai perawi tertua hingga akhir perawi penulis hadis. Ciri hadis mutawatir: yang pertama, jumlah perawinya banyak dan tidak mungkin berdusta. Yang kedua, jumlah rawinya seimbang dalam semua tingkatan. Dan yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera. Kedudukan hadis mutawatir: keadilan dan kedabitan, kuat ingatan dari para perawi hadis mutawatir itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak mungkin untuk berbohong dalam membawa berita dari Nabi SAW. Karena itu, para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir memberi dampak pada faedah ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima bulat-bulat berita dalam hadis tersebut secara pasti. Dengan demikian, hadis mutawatir menduduki tingkatan teratas dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir lafdi adalah hadis yang diriwayatkan secara redaksional adalah mutawatir berdasarkan sanadnya. Sejak generasi awal sanad hingga akhir matan hadis yang diriwayatkan adalah sama, konsisten secara redaksional. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang rawinya banyak, tetapi redaksi pemberitaannya berbeda-beda, hanya prinsip dan maknanya saja yang ada kesamaan. Hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk jamak dari kata ahad yang berarti tunggal mufrad yang menunjukkan makna sedikit. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Klasifikasi hadis ahad dibagi menjadi 3. Hadis masyhur dilihat dari segi makna masyhur berarti terkenal atau populer. Makna ulama hadis membagi hadis masyhur dari segi maknanya menjadi 3 kelompok, yaitu masyhur di kalangan muhaddisin, masyhur di kalangan para ahli disiplin keilmuan tertentu, misalnya hanya terkenal di kalangan muhaddisin, fuqaha, ahli nahwu, tasawuf, dan lain-lain. Masyhur hanya di kalangan umum. Hadis aziz Rasulullah SAW bersabda, iman kalian berjumlah sempurna sehingga atau sebelum mencintai lebih kepadaku daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Yaitu hadis gharib. Hadis sebagai kualitas rawi, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih, hadis menurut bahasa berarti sah, benar, sempurna, atau tiada celahnya. Sedangkan menurut istilah, hadis yang sanadnya bersambung atau mutasil melalui periwayatan orang yang adil dan dabit dari orang yang dalil, adil, dan dabit sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Secara hadis sahih, yang pertama, rawinya bersifat adil, yang kedua, sempurna ingatannya atau dabit, yang ketiga, sanadnya tidak terputus, yang keempat, tidak mempunyai ilat, yang kelima, tidak janggal. Klasifikasi hadis sahih terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu sahih al-zatihi, yaitu hadis sahih yang secara sempurna terpenuhi kriteria persyaratan tersebut di atas. Hadis sahih
idzatihi tingkatannya bisa turun menjadi hasan lizati ketika kadibatan seorang rawi kurang sempurna. Yang kedua sahih li ghairihi, yaitu hadis yang rawinya kurang lafadz dan dabit, namun ada sanad lain yang serupa atau lebih kuat sehingga dapat menutupi kekurangannya. Hadis hasan. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak mengandung ilat dan tidak janggal, namun rawinya kurang dabit atau kurang baik tingkat hafalannya. Secara terminologis, hadis hasan didefinisikan sebagai berikut. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat hadis sahih, hanya saja seluruh atau sebagian perawinya kurang dabit. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memiliki syarat sebagai hadis hasan karena hilangnya sebagian syarat. Pada dasarnya hadis dhaif itu disebabkan dua alasan, yaitu yang pertama, karena sanadnya tidak mutasil atau bersambung. Yang kedua, nama hadis dhaif karena alasan atau sebab tidak mutasilnya sanad, antara lain hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'adal, hadis mudallas, dan hadis mu'allal. Yang ketiga, karena faktor lain, misal dari matan. Cukup sekian video penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.